Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yaslukus su'a illallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kumumas, Ibu Iri Wahyu Wijiati, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite SMP Negeri 2 Kumumas, Ibu Umi Hasanah, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Bapak Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 2 Kumumas. Tidak ada kata yang patut kita haturkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam acara penyusunan penyelarasan visi misi pada pembelajaran mendalam, dan nanti akan dilanjut dengan diseminasi pembelajaran mendalam dalam keadaan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sang pembawa perubahan untuk semesta alam dan sebagai sumber motivasi untuk umatnya. Sebelum acara kita mulai, saya sampaikan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Iri Wahyu Wijiati dan dilanjutkan Bapak Nuril Muhammad Abror dan Bapak Heru Haryadi. Baik, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk cinta tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Yustiani Wisanti dipersilahkan. Baik, selanjutnya mari kita bersama berdoa seraya menundukkan kepala kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu kepada Bapak
Sufandi, sarjana pendidikan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ta'ala wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa auladi wa dzurriyyati wa khususan hadratin Sultan Auliya Syekh Qadir Jailani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Suasana Maulid Nabi, mudah-mudahan kita kelak mendapat salawatullah sahabat yang agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara inti, yaitu penyusunan penyelarasan visi misi pada pembelajaran mendalam kepada Ibu Iri Wahyu Jati, sarjana pendidikan, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Umi Hasanah selaku Komite SMP Negeri 2 Gumumas beserta pendamping Mbak Dwi, matur nuwun kehadirannya Bu Umi. Yang saya hormati Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Gumumas. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga siang ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, rahmat dan hidayah sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan di siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Umi dan pendampingnya karena meluangkan waktunya untuk menghadiri kegiatan ini. Mungkin Bu Umi ada kegiatan lain, tadi malam saya telepon, saya suruh hadir tak tolong karena ini juga karena ini tugas sama-sama. Bu Umi juga sama ya, Bu Umi punya tugas yang seperti saya Bapak Ibu. Jadi paling tidak saya tadi bisa sharing bersama dengan Bu Umi. Lalu juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah bisa meluangkan waktunya di acara ini. Mohon daftar hadirnya panjenengan isi ya Bapak Ibu. Juga nanti dibutuhkan oleh saya sebagai bukti fisik kita sudah melakukan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan pembelajaran mendalam, tentunya kita semuanya sudah sama-sama mengetahui baik kegiatan diseminasi yang sudah dilakukan oleh teman Bapak Ibu guru teman kita yang sudah mengikuti kegiatan pembelajaran mendalam. Jadi kalau kita mengikuti di TikTok atau apa, bahwa rumus daripada pembelajaran mendalam itu ada yang 8334 kan nonton ya Bapak Ibu, ada yang 18334, yang satunya itu adalah pembelajaran mendalam, yang ke-8 itu adalah dimensi 8 profil kelulusan, yang ketiganya itu prinsip pembelajaran mendalam, yang berikutnya lagi yang 4 itu kerangka pembelajaran mendalam, lalu yang 3 lagi itu namanya apa Bapak Ibu? 1 lupa saya.
Apa satunya lagi 8331 kelas 63 tadi prinsip pembelajaran dalam sudah. Satu lagi apa ya Bapak Ibu ya? Pengalaman belajar ya. Pengalaman belajar yang 3M itu ya Pak ya. Apa saja Pak 3M itu Pak? Refleksi terakhir. Nggih. Memahami, mengaplikasikan yang 3M nggih Bapak Ibu nggih. Kalau yang prinsip pembelajaran mendalam BBM kan ngaten nggih Bapak Ibu nggih. BBM B pertama apa? Berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Saya kira kita semua sudah melakukan yang BBM tadi, berkesadaran, bermakna dan menggembirakan sudah kita lakukan di dalam kelas kan ngoten. Berkesadaran misalnya anak-anak tahu apa yang dia pelajari pada hari ini, apa itu manfaatnya diaplikasikan di kehidupan yang nyata, itu berkesadaran. Lalu yang berikutnya bermakna. Bermakna berarti pembelajaran yang digunakan tadi itu dalam penerapan berikut di kehidupannya itu seperti apa? Menggembirakan. Menggembirakan bukan hanya identik dengan kita melakukan ice breaking, boten itu Bapak Ibu bisa ice breaking atau dengan melakukan diskusi atau suasana pembelajaran yang tidak tegang, itu juga menciptakan suasana yang menggembirakan. Lalu bagaimana itu di kerangka pembelajarannya itu ada 4, mulai dari pedagogik ya Bapak Ibu, yang kedua lingkungan belajar, yang ketiga kemitraan pendidikan, yang keempat pemanfaatan digital. Nah, ini jadi di pembelajaran mendalam ini ada pemanfaatan digital sehingga Bapak Ibu guru dalam pembelajaran harus dan tidak bisa ditawar, harus menggunakan digitalisasi. Moga sesuai kondisi, moga kita bisa mengatur bagaimana sekiranya kita bisa memanfaatkan digital. Itu Bapak Ibu. Nanti anak-anak muridnya disuruh bawa bagaimana kita kondisikan sesuai dengan mapel yang akan kita ajarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti terkait itu Bapak Nuril nanti akan menyampaikan lebih jauh ya Bapak Ibu. Saya di sini hanya menyampaikan terkait penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah ke dalam kerangka pembelajaran mendalam Bapak Ibu. Sebelumnya sekolah kita sudah memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah sudah ada. Tetapi karena ini sekarang sebenarnya kurikulumnya tidak berubah ya, hanya pendekatannya yang berubah dengan pendekatan pembelajaran mendalam sehingga perlu kita selaraskan, kita sesuaikan Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin masih ada yang ingat Bapak Ibu visi misi sekolah kita, visinya sekolah kita pripun? Bu Erni, visi sekolah kita pripun Bu Erni? Terwujudnya insan Sehat. terwujudnya insan yang sehat, prestasi wawasan lingkungan yang mencerminkan prestasi Pancasila. Iya. Ya memang perlu kita sosialisasikan ya Bapak. Jadi kalau kita tahu visi sekolah kita, berarti kita memiliki rasa untuk memiliki sekolah kita. Kalau kita tidak tahu visi sekolah kita, ini kita mau dibawa kemana arahnya sekolah kita? Nah kita bingung, repot Bapak Ibu. Oleh karena itu supaya kita punya rasa memiliki sekolah, berarti kita harus paham dan tahu visi sekolah kita. Bukan hanya panjenengan Bapak Ibu guru, tetapi kepada wali murid pun nanti perlu kita sampaikan visi sekolah kita yang sudah terintegrasi selaras dengan pembelajaran mendalam. Kalau dulu karena kurikulumnya Merdeka, profil belajar Pancasila ngoten nggih, sehingga di sini kita selaraskan yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Coba next Bapak. Pengertian penyelarasan visi, misi, dan tujuan sekolah adalah perumusan ulang visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan konsep pembelajaran mendalam. Itu kurang mendalamnya Bapak Ibu nggih.
Sehingga jadi di sini kita akan menyelaraskan visi misi sekolah kita yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Itu pengertian penyelarasan dari PMT. Yang berikutnya apa tujuannya? Kenapa kok diselaraskan Bapak Ibu? Tujuannya adalah tersusunnya rumusan baru, visi misi dan tujuan satuan pendidikan yang sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam serta meningkatkan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan terhadap visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan melalui berbagai strategi. Jadi strategi tujuannya apa? Tadi meningkatkan rasa kepemilikan kita terhadap visi sekolah kita. Bagaimana dengan pelaksanaannya, langkah pelaksanaannya? Dengan melaksanakan analisis lingkungan belajar, sumber daya manusia, budaya sekolah, letak geografis, kemitraan, dan daya dukung eksternal, sehingga kita menyusun visi sekolah. Jadi kita menyusun visi sekolah itu dengan melihat bagaimana lingkungan belajar kita Bapak Ibu, bagaimana sumber daya manusia kita, bagaimana budaya di sekolah kita, bagaimana letak geografis, kemitraan kita, dan daya dukung eksternal. Daya dukung eksternal dari luar, dari wali murid, dari ibu komite, itu juga termasuk daya dukung supaya visi di sekolah kita dapat berjalan. Kalau dari dalam lingkungan belajar, saya kira lingkungan belajar kita sangat mendukung Bapak Ibu. Sarana prasarananya juga sudah mendukung. Lingkungannya yang asri, nyaman, sejuk sudah sangat mendukung. Sumber daya manusia di sini termasuk Bapak Ibu guru dan karyawan, semuanya itu termasuk sumber daya manusia. Bapak Ibu guru semuanya sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, berarti sudah profesional dalam mengelola kelas, sudah profesional dalam mengarahkan, mengajak anak didik kita agar terlibat di dalam proses pembelajaran. Semuanya sudah memiliki itu sumber dayanya, sudah lengkap di sekolah kita Bapak Ibu. Bahkan ada yang sudah S2, bahkan ada yang sekarang menjalani proses S2. Semuanya sudah ada. Budaya sekolah, nah, budaya sekolah kita juga sangat baik Bapak Ibu. Pertama kali saya masuk ke sini, anak-anak sudah dilakukan kegiatan mulai dari Lisa, salam, senyum, sapa. Itu merupakan budaya-budaya sekolah yang ada di sekolah. Karena bagaimana kita mengembangkan budaya sekolah dengan sumber daya manusia serta lingkungan baik eksternal maupun internal, sehingga sekolah kita bisa menjadi lebih maju dan maju lagi Bapak Ibu. Makanya di sini saya selaku penanggung jawab di sini menunggu inovasi dari panjenengan semua. Saya akan memfasilitasi kalau panjenengan ada ide atau ada inovasi yang sekiranya dapat membawa SMP Negeri Dogumas menjadi yang lebih baik. Membuat kita sama-sama mencari solusi atau ide-ide untuk mengembangkan SMP Negeri Dogumas ke depannya itu yang bagaimana, yang sesuai dengan tentunya sesuai dengan visi sekolah kita. Next Bapak Ibu. Berdasarkan hal tersebut tadi Bapak Ibu, sehingga di sini kami kemarin sudah sempat juga berunding dengan Bapak Ibu urusan terkait dengan bagaimana rumusan visi sekolah SMP 2 Gemumas yang baru. Yang baru kemarin juga sudah kita sampaikan dalam penyusunan KSP SMP Negeri 2 Gemumas yang tahun pelajaran 2025-2026. Sehingga yang terbaru adalah terwujudnya insan yang sehat, berprestasi, berwawasan lingkungan, mencerminkan lulusan yang berintak iman takwa pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan mandiri. Nah, di sini kita tidak mencantumkan 8 dimensi profil kelulusan, tidak semua, tetapi kita mengambil sebagian Bapak Ibu. Kita ambil yang 3, berintak, kreatif dan mandiri. Itu
adalah rumusan visi terbaru sekolah kita. Jadi kalau nanti monggo panjenengan sampaikan kepada anak-anak, Bapak Ibu mungkin di kelas, sampaikan visi sekolah kita ini seperti ini. Kenapa anak-anak kok disuruh mengikuti kegiatan-kegiatan ini? Karena ada di dalam visi kita, yaitu lulusan dari sekolah ini nanti diharapkan menjadi murid-murid yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif dan mandiri. Yang terbaru, visi lamanya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erni, yaitu terwujudnya insan yang sehat, berprestasi, berwawasan lingkungan yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Ya, kami rubah yang terbaru itu nggih Bapak Ibu nggih. Alasannya mengapa perlu penyelarasan dengan kerangka pembelajaran mendalam? Tujuannya adalah untuk mengakomodasi dimensi profil kelulusan. Jadi dimensi profil kelulusan yang 8 itu kita akomodasikan, kita masukkan ke dalam visi sekolah kita, meskipun tidak semua Bapak Ibu. Karena waktu itu yang di sebelumnya yang ada profil pelajar Pancasila itu kalau kita mencantumkan semua, itu kita tidak bisa melaksanakannya, artinya mungkin hasil yang kita dapatkan tidak bisa maksimal Bapak Ibu. Sehingga kita ambil sebagian daripada 8 dimensi profil kelulusan tadi. Tidak bisa kita cantumkan semua seperti itu. Next Bapak. Bapak Ibu, bagaimana dengan misi sekolah? Apakah perlu? Oh ya, sebelumnya gini Bapak Ibu, kira-kira yang tadi saya sampaikan dengan visi yang baru cocok apa mboten nggih Bapak Ibu? Dari visi yang sebelumnya kita selaraskan ke dalam pembelajaran mendalam. Nanti Bapak Ibu ngapunten nggih, untuk bagaimana dan bagaimananya nanti kita gunakan waktu tersendiri nih Bapak Ibu. Kita membahas lebih mendalam. Tadi sudah saya sampaikan ke Bapak Nuril, ke Bu Eli. Yang penting sekarang saya akan menyampaikan dulu sesuai dengan tugas yang harus saya kumpulkan. Apa nih Bapak Ibu nih? Jadi mohon maaf, ini yang sementara yang sudah saya sampaikan. Tapi ini tadi yang kita buat ini sudah kita sampaikan ke Ibu Pengawas. Kita tidak tahu nanti direvisi atau tidak. Kalau misalkan ada revisi nanti kita bahas bareng-bareng Bapak Ibu. Ngaten nggih? Kita lanjut ya, next nggih. Berikutnya kita kembali ke misi. Misi juga perlu kita selaraskan Bapak Ibu. Kita sama-sama tahu bahwa misi itu merupakan penjabaran dari visi yang sudah kita buat. Jadi kalau visi kita tadi ada berintak, nah berintaknya itu indikatornya apa untuk anak-anak kita Bapak Ibu? Nah di sini bahwa misi kita yang pertama yang sudah kami selaraskan yaitu pertama membangun keimanan dan ketakwaan melalui kegiatan pembiasaan keagamaan serta penanaman nilai-nilai moral dan akhlak mulia. Itu kita menanamkan intak kepada kita dengan melakukan kegiatan pembiasaan seperti apa? Kita sudah melaksanakan sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, lalu ada kegiatan lagi gerigi kita gerakan Jumat religi kan ngoten nggih? Itu sampun kita laksanakan. Yang berikutnya lagi meningkatkan kesehatan warga sekolah dengan pembiasaan. Kan tadi ada sehat nggih, ada terwujudnya insan sehat, ada berintak dengan yang sehat. Berarti dengan cara bagaimana misi kita? Indikatornya meningkatkan kesehatan warga sekolah dengan pembiasaan hidup bersih, sehat, berwawasan lingkungan dengan penanaman tanam. Keliru, bukan tanaman herbal ya Bapak Ibu, keliru itu penanaman tanaman dan mengembangkan lingkungan sekolah yang sehat dan aman. Itu yang misinya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, menumbuhkan kepedulian dan wawasan lingkungan dengan menerapkan sekolah bebas sampah plastik, penghijauan dan hemat energi.
Kita sudah melaksanakan gerakan sekolah bebas sampah plastik. Meskipun hasil masih belum maksimal Bapak Ibu. Kita sudah melaksanakan penghijauan, menggerakkan upaya-upaya sekolah supaya sekolah kita menjadi sekolah yang rindang, yang sejuk. Sudah kita lakukan, kita upayakan hingga saat ini. Dan hemat energi. Hemat energi ini perlu kita ajarkan, kita sampaikan kepada anak-anak didik kita Bapak Ibu. Yang cara yang sederhana bagaimana? Misalkan anak-anak setelah menggunakan air, kerannya dimatikan. Setelah mengambil wudhu, kerannya dimatikan. Di kelas apabila kipas anginnya tidak dipakai, dimatikan. Lampunya yang menyala, dimatikan. Itu merupakan cara kita menanamkan kepada anak-anak yang terkait hemat energi. Itu perlu kita tanamkan kepada anak didik kita, karena listrik itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Bapak Ibu. Sehingga kita harus berhemat mulai dari sekarang. Caranya dengan menanamkan hal-hal sekecil itu kepada siswa-siswi. Berikutnya, mengembangkan kemandirian murid melalui pembelajaran berbasis keterampilan hidup, life skill, dan pembinaan karakter. Ini terkait dengan kegiatan mandiri tadi, kreatif dan mandiri. Berikutnya, menumbuhkan kreativitas dengan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler maupun kokurikuler terkait kegiatan seni, budaya, seni, dan teknologi yang menantang daya cipta dan kreasi murid. Kita mengajak anak-anak kita aktif di kegiatan ekstra supaya mereka dapat mengembangkan potensi yang ada pada mereka. Ya, nanti mereka nanti menjadi siswa yang kreatif dan mandiri, bisa menari. Nanti mereka lulus bisa apa? Mengajarkan menari. Seperti ada siswa kita yang lulus dari sini, sekarang dia ke SMK, dia juga di sana melatih tari. Tujuannya itu Bapak Ibu. Lalu meningkatkan prestasi akademik maupun non akademik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kita sama-sama mengajak anak-anak kita untuk berprestasi baik akademik maupun non akademik. Tapi yang mana kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Kalau kita mungkin ke akademiknya masih belum mampu, oh ya monggo, di non akademiknya kita tonjolkan, monggo. Itu adalah visinya Bapak Ibu. Nanti monggo kalau ada yang lain-lain kita lanjutkan di sesi berikutnya kita nih Bapak Ibu, bukan di forum ini supaya nanti waktunya bisa mencukupi. Berikutnya tujuan Bapak Ibu. Nah, tujuannya juga ini perlu kita selaraskan juga apa tidak, tapi hanya menyampaikan dulu ya Bapak Ibu ya, nanti koreksinya belakangan ya. Tujuannya adalah mewujudkan lulusan yang berintak melalui pembiasaan ibadah, kegiatan keagamaan, serta penguatan pendidikan karakter. Itu tujuan kita dengan visi yang tadi. Mewujudkan lingkungan yang memfasilitasi setiap warga sekolah untuk mendalami dan mengamalkan ajaran sesuai agama dan kepercayaannya dengan penuh kesadaran dan toleransi. Yang ketiga, tujuannya mewujudkan sekolah sehat dengan lingkungan yang bersih, hijau, nyaman, sehingga mendukung kesehatan jasmani maupun rohani warga sekolah. Menumbuhkan budaya lingkungan melalui program LISA. Kita sudah ada program itu, sekolah bebas sampah plastik, penghijauan dan hemat energi, hemat listrik dan air. Berikutnya, menghasilkan lulusan yang mandiri dengan membekali murid dengan keterampilan hidup dan kemampuan beradaptasi menghadapi tantangan. Berikutnya, mengembangkan kreativitas murid dalam bidang seni, budaya, teknologi, dan kewirausahaan sehingga mampu menciptakan karya-karya yang inovatif. Yang berikutnya, mewujudkan sekolah yang mempunyai kepedulian terhadap kebersihan, keindahan, dan kelestarian lingkungan. Yang terakhir, mewujudkan perilaku etika yang berpola 5S. Ya, kita sudah mengajarkan kepada anak-anak kita karakter yang berpola 5S. Senyum, salam,
sapa dan sopan santun itu sudah kita tanamkan Bapak Ibu untuk meningkatkan toleransi, solidaritas dan kekeluargaan antar warga sekolah. Ini tujuan yang nanti akan kita selaraskan. Berikutnya yang terakhir Bapak Ibu, sambil menunggu ke yang lain-lain nih Bapak Ibu, ada sedikit pantun dari saya. Dengan jawab dengan semangat, kata nggih Bapak Ibu, semangat. Pergi ke taman memetik bunga melati. Harumnya semerbak wangi sekali. Visi sekolah jadi pedoman. Mencetak insan sejati dan berdikari. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semoga apa yang saya sampaikan nanti Bapak Ibu paling tidak kita mempunyai gambaran bagaimana visi, misi dan tujuan sekolah kita ke depan yang sesuai dengan pembelajaran mendalam. Matur nuwun Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini tadi juga belajar dari Mbak Dwi dengan Bu Umi bertanya-tanya karena yang sudah melaksanakan OJT 1 Bapak Ibu. Jadi saya tanya-tanya juga mencari gambaran apa yang saya lakukan ini sudah sesuai atau belum. Ternyata masih ada yang perlu saya tambahkan nanti Bapak Ibu. Sementara itu Bapak Ibu, oke Bu Haji nanti dilanjutkan. Terima kasih Ibu.